Oke, sekarang kita sudah berada di tengah-tengah kebunnya. Nah, kita bakal lihat nih, nanti kita bakal lihat rumput apa aja sih yang ada di sini, gitu. Jadi, kita sekarang di kebun percobaan Citayam. Di sini ada 3 calon varietas rumput yang nantinya akan dilepas. Jadi, ketiga calon varietas rumput ini merupakan hasil penelitian dari BB Biogen yang berasal dari Balitbangtan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bekerja sama dengan Balitnak atau Balai Penelitian Ternak. Jadi kalau saya dapat info dari penelitinya, ini sudah dilakukan penelitian sejak tahun 2015. Apa sih keresahannya atau apa tujuannya melakukan penelitian ini? Jadi pemerintah kita kan punya mimpi untuk atau punya rencana agar Indonesia itu memiliki swasembada daging. Nah, swasembada daging tentunya didapat juga dari peternakan yang memadai gitu, jumlah populasi ternak yang memadai. Artinya, ketika ternak itu memadai secara populasinya, maka perlu juga dilengkapi atau dicukupi kebutuhan pakannya. Nah, itu. Dan salah satunya kebutuhan pakan ruminansia atau misalkan sapi, kambing, domba itu ya salah satu yang utama adalah hijauan yang merupakan sumber dari serat kasar gitu. Jadi ketika populasinya bertambah, otomatis jumlah pakannya juga harus bertambah gitu. Makanya para peneliti dari BB Biogen dan Balai Penelitian Ternak Balitnak itu melakukan sebuah penelitian untuk menghasilkan jenis rumput unggulan gitu. Jenis rumput unggulan ya untuk hijauan pakan ternak tadi. Nah ini ya. Nah ini tuh ketiga jenis rumput ini nanti kita akan lihat ya, 3 calon varietas rumput ini itu hasil pemuliaan dari rumput lokal, yaitu namanya rumput Ciawi 2. Jadi ini udah hasil pemuliaan gitu. Nanti kita akan lihat ada 3 calon varietas yang akan dilepas tahun ini. Jadi belum resmi ya sekarang ya. Jadi belum boleh diperjualbelikan, belum boleh untuk umum, hanya baru beberapa petani saja. Itu salah satunya kandang juragan diberikan kepercayaan untuk membudidayakan rumput ini nantinya untuk pengadaan bibitnya gitu. Nah, ini kita lihat ya. Pokoknya ada 3 jenis rumput. Yang pertama itu rumput bio nomor 8, pokoknya ada nomor 8, nomor 11 dan nomor 16. Nomor 8 itu adalah Biovitas. Itu. Yang kedua, yang nomor 11 itu adalah Biogras namanya, dan yang nomor 16 itu ada Bionutris. Jadi ada 3, Biovitas, Bionutris dan Biogras. Nah, itu ya. Jadi kelebihannya rumput ini apa sih? Kelebihannya rumput ini adalah yang pertama, hasil pemuliaan dari rumput Ciawi 2 tadi, yaitu dia memiliki karakteristik atau keunggulan yaitu tahan kering. Dan yang kedua itu dia juga akan tahan hama. Selain tahan kering dan tahan hama, yang ketiga yang diperbaiki adalah dari segi produktivitasnya. Gitu, produktivitas secara kuantitas maupun kualitasnya gitu. Jadi nanti kita lihat satu-satu ya, satu persatu akan kita lihat. Nah, di sebelah kiri saya itu ada rumput ini yang ini nomor 8 Biovitas. Nah, kalau yang ini sebelah kanan saya ada Biogras. Nah, nanti di belakang itu ada Bionutris juga gitu. Nah, di sini di Citayam ini setelah hasil uji coba ya. Jadi dari tahun 2015 udah lama baru akhirnya dilepas tahun ini, insya Allah tahun 2021. Oke, kita bakal bahas satu persatu aja rumputnya gitu. Let's go. Oke teman-teman, jadi yang di sebelah kanan ini saya ada namanya rumput Biovitas tadi ya, nomor 8, dan di sebelah kiri saya ini ada rumput Biogras. Nanti kita akan review satu-satu dan lihat apa bedanya. Nah, ini yang pertama kita lihat dari yang Biovitas dulu ya. Jadi keunggulan kalau dari Biovitas ini ada 4. Yang pertama, dia itu tadi tahan kekeringan, dan yang kedua dia juga tahan terhadap berbagai macam penyakit.
Jadi tahan kekeringannya udah diuji cobakan baik di greenhouse atau di rumah kaca maupun di lapang langsung di tempat yang benar-benar kering gitu. Nah, keunggulan ketiganya yaitu dia memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Selain produktivitasnya tinggi, dan yang terakhir yang keempat, walaupun produktivitas tinggi gak juga menyampingkan kualitasnya. Jadi tetap memiliki protein atau kandungan protein kasar yang cukup tinggi. Nah, kita lihat ya, kalau dari ciri-ciri fisiknya ini, dia warna daunnya ini lebih ke hijau muda, hijau. Jadi tidak terlalu gelap hijaunya. Di sini ada bulu tapi ya cukup halus-halus bulu di permukaannya, dan ya paling banyak bulunya itu di bagian pangkal saja, bagian pangkal daunnya nih. Tapi itu juga sangat sedikit ya, benar-benar di ujung aja. Kalau sisanya itu di permukaan daunnya itu tipis-tipis aja. Nah, dia memiliki produktivitas yang paling tinggi di antara ketiga jenis rumput ini. Kita lihat dari batang-batangnya juga nih ya. Batang-batangnya tuh paling tebal juga. Ini satu rumput juga cukup banyak ini. Ini baru pertama kali ditanam juga. Panen hasil tanaman pertama. Begitu. Nah, kita lihat lagi, lanjut ke yang biograss. Nah, terus yang kedua ini ada biograss. Biograss ini ciri-ciri keunggulannya ada 3 ya. Jadi yang pertama dia tadi sama ya, tahan kekeringan. Terus yang kedua juga memiliki ketahanan terhadap hama penyakit gitu. Dan yang ketiga, dia ini produktivitasnya tinggi. Walaupun nutrisinya proteinnya di pertengahan lah. Tidak rendah tapi cukup tinggi gitu. Dia produktivitasnya kedua tertinggi kalau di antara ketiganya, setelah tadi Biovitas. Biovitas produktivitasnya lebih tinggi lagi. Nah, ini ciri-cirinya ya. Dia memiliki batang-batangnya nih nggak sebesar atau nggak setebal daripada tadi Biovitas. Dan kalau cenderung warna daunnya itu lebih tua ya, lebih ke hijau tua gitu, hijau gelap. Tuh ya. Ini udah banyak sekali anakannya juga dari satu rumpun, sudah cukup banyak begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi yang terakhir ke Bionutris. Nah, ini yang terakhir setelah tadi kita lihat kakak-kakaknya dari Biovitas dan Biograss. Kita lihat sekarang yang terakhir calon varietas ketiga dari rumput gajah yang dikeluarkan oleh Balitbangtan Bogor atau BB Biogen, yaitu namanya Bionutris. Bionutris ini nomor kodenya nomor 16 ya. Jadi memang dia nggak setinggi Biograss dan Bionutris, jadi produktivitasnya memang di bawah daripada keduanya. Dan tingginya juga nggak begitu tinggi ya. Ini udah agak tua, ini sekitar 5 bulan ya kalau nggak salah. Ini udah usia sekitar 5 bulan. Tingginya paling nggak nyampe paling setinggi saya itu sekitar 170 180 cm. Dan mungkin kalau di usia panen atau di usia 3 bulan tingginya mungkin sekitar 1 meter ya. Jadi mirip sama rumput odot lah kurang lebih secara jumlahnya. Tapi dia punya keunggulannya. Jadi ada 3 keunggulannya utamanya. Yang pertama tadi sama ya, tahan kekeringan, dan yang kedua juga dia tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, dia memiliki nutrisi atau protein yang sangat tinggi, udah kayak legum-leguman. Jadi proteinnya itu sampai hasil uji cobanya itu melebihi daripada 20% proteinnya. Padahal kalau misalkan rumput itu biasanya di angka belasan persen aja. Tapi ini memang unik ya, memang unik gitu. Dia daunnya tadi ya nggak begitu lebar, nggak selebar daripada kedua saudaranya. Dan ini juga bulu-bulunya sangat halus, hampir nggak ada, ini kayaknya nggak ada bulunya di permukaan daunnya, hanya ada di pangkal daun aja, sangat sedikit juga gitu. Jadi untuk palatabilitasnya atau kesukaan ternaknya itu oke, udah diuji cobakan juga. Untuk kambing dan domba ruminansia kecil juga tetap aman gitu. Itu aja ketiga varietas
rumput gajah yang dikeluarkan oleh BB Biogen Bogor. Jadi sekian perkenalan rumput gajah varietas dari hasil penelitian BB Biogen bekerja sama dengan Balitnak Bogor. Nanti akan kita bahas lagi lebih dalam pada video-video berikutnya. Dukung terus dunia peternakan dan pertanian Indonesia. Sampai bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.